A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Izzah Wal Maryam dengan NIM 20601240026 dari golongan A kelompok 5. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu tentang apa yang akan dipelajari dan manfaatnya bagi pemahaman biologi atau genetika. Nah, video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang genetika dan pewarisan sifat. Dengan mempelajari hal ini, kita akan memperoleh wawasan lebih dalam tentang bagaimana organisme mewariskan sifat-sifat tertentu kepada keturunannya dan bagaimana hal ini berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun hukum Mendel dan pewarisan sifat itu seperti pada pengantaran sedikit dari video ini, yaitu mengapa penting memahami genetika dan pewarisan sifat. Nah, pemahaman tentang genetika ini sangat penting karena dapat membantu kita memahami bagaimana sifat atau karakteristik tertentu diwariskan dari orang tua kepada anak. Sifat ini mencakup seperti halnya mulai dari warna mata, warna kulit, hingga potensi penyakit yang dapat diwariskan. Nah, hubungannya dengan kehidupan sehari-hari itu misalnya warna mata dan penyakit genetik. Nah, genetika di sini mempengaruhi aspek kehidupan kita seperti warna mata atau apakah seseorang memiliki kecenderungan untuk mengalami penyakit genetik tertentu. Dengan mengetahui bagaimana sifat-sifat ini diwariskan, kita dapat lebih memahami kondisi tubuh dan kesehatan kita. Nah, di sini adapun dari dasar pewarisan sifat. Nah, dasar pewarisan sifat ini yaitu dari genetika dasar. Nah, di genetika dasar ini terdapat DNA, gen, dan kromosom. DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik semua makhluk hidup. Nah, informasi ini mengatur bagaimana tubuh berkembang, berfungsi, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari DNA yang mengandung instruksi spesifik untuk membentuk suatu protein atau menentukan suatu sifat. Ke dasar-dasar pewarisan sifat. Nah, selanjutnya itu kromosom. Lebih dahulu. Nah, kromosom ini adalah struktur panjang yang terdiri dari DNA dan protein yang terdapat di dalam inti sel. Manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang, yang setengahnya diwariskan dari ibu dan setengah lagi mungkin dari ayah. Animasi yang kita Adapun di sini perbandingan antara genotipe dan fenotipe. Nah, genotipe adalah pertama di sini ialah susunan genetik dari suatu individu, yaitu informasi yang ada di dalam gen. Sedangkan fenotipe itu adalah sifat atau karakteristik yang tampak dari luar, hasil dari interaksi antara genotipe dan lingkungan, misalnya warna mata, tinggi badan, dan bentuk rambut. Nah, selanjutnya itu alel. Nah, di dalam alel ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, alel
di dua, sini juga itu kromosom. seperti Kromosom variasi adalah struktur dari panjang suatu yang gen terdiri atau dari DNA setiap protein individu yang memiliki terdapat dua di alel dalam untuk sel. setiap gen, Manusia memiliki satu dari 46 ibu dan satu kromosom, dari ayah. 23 pasang Nah, adapun yang alel setengahnya dominan diwariskan itu dari ibu, adalah yang setengah lagi alel diwariskan yang dari sifatnya ayah. akan muncul jika hanya ada satu Kedua, salinan genotipe saja, versus fenotip. sedangkan Genotipe adalah susunan genetik dari suatu individu, nah, yaitu informasi yang kedua ada dalam itu gen. alel resesif. Fenotipe Alel adalah alel sifat atau resesif karakteristik hanya akan yang muncul tampak dari luar jika hasil seseorang dari interaksi memiliki secara- dua salinan alel hasil dari tersebut. interaksi antara genotipe dan lingkungan. Misalnya, Nah, warna mata, adapun yang kedua tinggi badan, itu dan bentuk struktur rambut. kromosom dan pewarisan dari Alel orang tua ke dominan anak. dan Nah, resesif. Alel adalah kromosom variasi dari terdiri suatu gen. dari Setiap DNA individu yang membawa memiliki gen. dua alel untuk Dalam setiap gen, proses satu dari reproduksi ibu dan satu seksual, dari ayah. anak mewarisi Alel satu dominan. set kromosom Alel dari dominan ibu adalah dan alel satu yang set sifatnya kromosom jika dari hanya ada satu salinan ayah. saja. Nah, Terakhir, adapun alel sifat-sifat resesif. genetik. Alel resesif Nah, akan sifat-sifat muncul jika genetik seseorang anak memiliki adalah dua salinan alel hasil tersebut. kombinasi dari kedua orang tuanya. Yang kedua, Oleh karena struktur itu, kromosom anak dan bisa perusahaan memiliki dari ciri fisik orang atau tua ke potensi penyakit genetik yang mirip Kromosom dengan terdiri salah dari satu DNA yang atau membawa gen dan kedua proses orang tuanya. reproduksi seksual. Nah, yang Anak ketiga mewarisi ini set kromosom dari ibu proses ini atau dari disebut sel pewarisan telurnya sifat. ibu dan satu Nah, set dari di dalam satu sel proses dari pewarisan sifat ini dapat Sifat-sifat dipelajari genetik anak adalah untuk hasil memahami kombinasi dari kedua bagaimana orang sifat-sifat tuanya. tertentu Oleh karena itu, muncul anak dalam ini- anak ini keluarga, memiliki ciri termasuk fisik atau potensi risiko penyakit genetik yang mirip dengan keturunan. salah satu atau kedua orang tuanya. Nah, Proses ini disebut adapun pewarisan sifat dan dapat yang dipelajari ketiga itu untuk hukum memahami Mendel bagaimana 1 sifat-sifat atau hukum tertentu muncul dalam keluarga, segregasi. termasuk Nah, potensi risiko penyakit latar keturunan. belakang dari Gregor Mendel ini yaitu Gregor Mendel adalah Lanjut, seorang biarawan dan kedua, ilmuwan saya akan menjelaskan asal tentang hukum Mendel 1, Austria yang atau dikenal hukum segregasi. sebagai bapak Nah, yang genetika. pertama, saya akan menjelaskan Nah, latar yang kedua belakang itu dari seorang ia Gregor melakukan Mendel. eksperimen menggunakan tanaman Gregor kacang Mendel di ercis sini atau adalah seorang Pisum biarawan sativum atau ilmuwan asal Austria untuk yang memahami dikenal sebagai bagaimana bapak genetika. sifat-sifat diwariskan Nah, dari dia melakukan satu eksperimen generasi ke menggunakan generasi tanaman berikutnya. kacang ercis atau Pisum Nah, sativum yang untuk ketiga memahami itu bagaimana melalui sifat-sifat pengamatan yang yang sistematis. Nah, diwariskan dari satu Mendel generasi menemukan ke pola-pola generasi pewarisan berikutnya. yang akhirnya dirumuskan menjadi Melalui hukum-hukum pengamatan genetika. sistematis, Mendel menemukan pola-pola Nah, pewarisan yang kedua yang itu akhirnya dirumuskan hukum menjadi segregasi sebuah atau hukum-hukum law of genetika. segregation. Yang kedua, Nah, hukum segregasi atau hukum of ini menyatakan segregation. bahwa setiap individu Hukum segregasi memiliki adalah sepasang salah satu alel, hukum dasar satu genetika dari yang ayah dan dikemukakan satu oleh dari ibu Gregor untuk Mendel. setiap sifat. Di sini hukum ini Nah, menyatakan yang bahwa kedua itu setiap pasangan ketika alel akan membentuk terpisah sel secara kelamin acak, sperma atau ke sel dalam telur gamet yang itu berbeda sepasang selama alel proses tersebut akan meiosis. dipisahkan atau Artinya, disegregasi ketika sel sehingga reproduktif hanya satu atau alel gamet yang dibentuk, alel-alel masuk yang ke berbeda dari masing-masing satu gen sel akan kelamin. terpisah dan masuk ke dalam gamet-gamet Selanjutnya yang itu berbeda. Hal dengan ini kata lain, menyebabkan bahwa keturunan setiap gamet hanya memiliki menerima satu dari alel pasangan dari tersebut. masing-masing Hukum orang tua untuk segregasi ini setiap juga sifat. menjelaskan bagaimana variasi Nah, genetik yang ketiga dapat itu terjadi dan contoh bagaimana dari sifat-sifat tertentu persilangan dapat diwariskan monohibrid orang dari tua ke A keturunan. besar A kecil Titik dikali A membentuk besar sel A kelamin, kecil. sperma Misalnya, atau sel telur. Sepasang alel tersebut kita menghilangkan akan dua dipisahkan, individu yang sama-sama atau memiliki disegregasi, genotipe A besar dan A sehingga kecil, hanya di satu mana alel yang A masuk besar ke itu masing-masing sel dominan dan kelamin. A kecil itu Dengan kata resesif. lain, Nah, keturunan yang hanya kedua menerima itu, satu maka sel kemungkinan dari kombinasi masing-masing genotip orang tua keturunannya untuk itu setiap adalah sifat. A besar A Nah, besar, yang ketiga, A besar A kecil, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. yang merujuk pada persilangan Hasil antara dua ini individu menunjukkan yang bahwa berbeda dari sifat sifat resesif atau A kecil hanya muncul jika kedua alel yang diturunkan adalah alel resesif. Adapun yang keempat yaitu
Diagram Punnett dan peluang genotipe atau fenotipe. Nah, gunakan diagram Punnett untuk memvisualisasikan kemungkinan genotipe dari keturunan. Contohnya itu Punnett untuk A besar A kecil dikali A besar A kecil. Nah, peluang genotipe ini, misalkan contohnya tadi A besar itu 25%, sedangkan A besar A kecil itu 50% dan A kecil itu 25%. A besar A kecil di mana? Yang kedua itu peluang genotipe. Nah, jika A dominan 75% menunjukkan sifat dominan, maka 25% menunjukkan sifat resesif. Selanjutnya, penyimpangan dari hukum Mendel. Nah, di sini tidak semua pewarisan sifat mengikuti pola Mendel secara ketat. Ada beberapa penyimpangan atau pengecualian dari hukum Mendel yang terjadi dalam genetika modern. Adapun berikut penjelasannya. Yang pertama itu pewarisan intermediate. Yang pertama itu disebut juga dominansi tidak sempurna. Yang kedua itu tidak ada alel yang sepenuhnya dominan terhadap yang lain. Yang ketiga itu contoh dari pewarisan intermediate. Jika bunga merah sama dengan R besar disilangkan dengan bunga putih, yaitu W besar dan W besar, keturunannya berwarna merah muda, yaitu R besar dan W besar. Yang keempat itu fenotipe anak merupakan campuran dari fenotipe induk. Nah, yang kelima ini berbeda dengan Mendel karena menurut hukum Mendel seharusnya salah satu sifat dominan yang muncul. Menjelaskan penyimpangan dari yang kedua itu kodominansi. Nah, kodominansi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kedua alel sama-sama terekspresi dalam fenotipe individu. Nah, yang kedua itu tidak saling menutupi melainkan muncul bersamaan. Contoh golongan darah AB, di mana alel A dan B itu keduanya aktif dan terlihat secara bersamaan. Yang keempat itu jadi bukan campuran seperti merah muda, tetapi kedua sifat muncul utuh. Yang ketiga itu pewarisan tautan seks, yaitu sex linked. Sex linked ini atau tautan seks ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu gen terletak pada kromosom kelamin, khususnya kromosom X. Karena perempuan punya 2 kromosom X, yaitu X besar dan laki-laki 1X dan 1Y sama dengan X besar dan Y besar. Maka sifat resesif di X lebih mudah muncul pada laki-laki. Yang ketiga itu contoh penyakit yang diturunkan lewat kromosom X. Nah, hemofilia atau gangguan pembekuan darah. Yang kedua itu buta warna. Terus yang keempat itu ini tidak dijelaskan dalam hukum Mendel karena Mendel tidak mempelajari kromosom seks secara terpisah. Pewarisan tautan seks dalam kurung sex linked. Selanjutnya yaitu multiple alel. Nah, multiple alel ini terbagi menjadi 3, yaitu suatu sifat dapat dikendalikan oleh dari 2 alel. Yang kedua itu contoh paling umum adalah golongan darah A, B, O. Ada 3 alel yang mengatur golongan darah A, B, dan O. Kombinasinya ini menghasilkan 4 golongan darah, yaitu A, B, AB, dan O. Nah, hukum Mendel hanya mempertimbangkan 2 alel per sifat. Jika konsep multiple alel ini merupakan perluasan dari teori awal Mendel. Multiple alel.
Nah, selanjutnya suatu itu sifat tentang bisa dapat aplikasi dikendalikan dan oleh contoh lebih pewarisan dari dua dalam hal. kehidupan nyata. Contohnya yang paling umum, Nah, pewarisan antara sifat A, B, tidak O. hanya dipelajari Di dalam sini ada teori, 3 alel yang tetapi mengatur juga hubungan diterapkan antara A, secara B, dan O. nyata dalam berbagai bidang Kombinasinya kehidupan, menghasilkan terutama pergolongan dalam A, bidang B, kesehatan, AB, dan pertanian, O. dan bioteknologi. Hukum Mendel hanya Berikut ada mempertimbangkan beberapa dua hal tersifat. penerapannya. Jadi, Yang konsep pertama itu multiple alel ini analisis merupakan silsilah perumasan keluarga dari atau teori awal pedigree. Mendel. Nah, pedigree adalah baik, selanjutnya, diagram atau bagan yang saya akan menunjukkan menjelaskan aplikasi hubungan dan keturunan contoh dalam pewarisan satu dalam keluarga. Yang kedua ini Adapun digunakan pewarisan untuk sifat melacak tidak hanya dipelajari pewarisan dalam teori, sifat genetik, tetapi, baik dominan juga diterapkan secara resesif nyata dalam maupun berbagai bidang penyakit kehidupan, turunan. terutama dalam bidang Nah, yang kesehatan, ketiga ini pertanian, sangat dan bermanfaat bioteknologi. dalam menentukan Berikut resiko adalah keturunan beberapa menderita penyakit cara genetik, konseling Yang pertama, genetik untuk pasangan analisis sebelum silsilah menikah. keluarga atau Nah, selanjutnya itu contoh yaitu melacak riwayat hemofilia atau thalassemia dalam keluarga. satu keluarga. Nah, yang kedua itu Dia digunakan pewarisan untuk sifat melacak pada pewarisan manusia sifat dan genetik, hewan baik, atau tumbuhan secara budidaya. dominan, resesif, Nah, maupun penyakit dalam turunan. pertanian dan peternakan, Sangat bermanfaat pemahaman pewarisan dalam, sifat menentukan digunakan resiko untuk keturunan, mendapatkan menyebabkan tanaman penyakit unggul, genetik, misalnya konseling tahan genetik untuk hama, pasangan sebelum berbuah menikah. besar. Sedangkan hewan ternak yang Contohnya, lebih sehat dan melacak produktif riwayat itu. hemofilia atau Nah, yang kedua thalassemia itu dalam keluarga. Yang kedua itu pada Yang kedua, manusia. Hal ini berkaitan dengan pemahaman tentang ciri-ciri yang diwariskan seperti warna mata, rambut, bentuk wajah, dan bahkan kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Nah, yang ketiga itu kelainan genetik akibat mutasi dan pewarisan. Nah, di dalam kelainan genetik akibat mutasi dan pewarisan ini juga terbagi. Nah, yang pertama itu mutasi genetik bisa menyebabkan kelainan fisik atau gangguan metabolisme. Nah, yang kedua itu jika mutasi terjadi pada sel gamet, maka dapat diturunkan ke keturunan. Contohnya itu albino. Albino ini gangguan produksi kelamin. Yang kedua itu thalassemia atau gangguan produksi hemoglobin. Nah, yang ketiga ini penting untuk dilakukan screening genetik sejak dini agar dapat diambil tindakan preventif atau pengobatan yang tepat. Nah, yang keempat itu penerapan genetika dalam kedokteran dan bioteknologi. Nah, di sini penerapan genetika dalam kedokteran dan bioteknologi ini terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu genetika memiliki peran besar dalam dunia medis modern. Yang kedua itu di dalam contoh penerapannya. Nah, yang pertama itu di dalam tes DNA. Nah, untuk mengidentifikasi identitas, asal usul dan hubungan keluarga. Yang kedua itu terapi gen, yaitu menggantikan gen yang rusak dengan gen yang normal. Yang ketiga itu diagnostik genetik atau mendeteksi penyakit genetik sejak dini bahkan sebelum gejala muncul. Nah, yang ketiga ini dalam bioteknologi. Nah, genetika digunakan dalam rekayasa genetika, misalnya tanaman transgenik atau pengembangan vaksin dan lain-lain. Nah, di dalam materi ini atau materi utama tadi menjelaskan tentang kita mempelajari dari genetika dasar, termasuk itu dari hukum Mendel 1 dan 2. Nah, yang kedua itu penyimpangan dari hukum Mendel seperti kodominansi, intermediate, dan pewarisan tautan seks, serta aplikasi nyata genetika dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun Yang ketiga, pentingnya etika serta dan kesadaran genetika dalam kehidupan modern. Nah, ilmu di genetika dalam sangat penting dalam memahami genetika bagaimana kesadaran bagaimana dalam kehidupan penyakit modern ini dan itu ada bagaimana 3. Nah, teknologi di era dapat modern dimanfaatkan untuk pengetahuan kesehatan, genetika pertanian, hingga bisa forensik. sangat kuat, namun juga harus digunakan dengan Yang kedua, etika. pentingnya Misalnya, etika dan kesadaran genetika dalam kehidupan modern. itu penggunaan informasi genetik untuk diagnosis dini versus penyalahgunaan untuk diskriminasi. Nah, yang kedua itu perlu kesadaran bahwa setiap manusia membawa warisan genetik yang unik dan informasi ini harus dijaga kerahasiaannya. Yang ketiga itu etika juga penting dalam bidang rekayasa genetika, cloning, dan terapi gen agar tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Etika juga penting dalam bidang rekayasa genetika, cloning, dan terapi Nah, gen yang agar ketiga tidak ini melanggar nilai-nilai ajakan kemanusiaan. berpikir kritis dan eksploratif tentang genetika lebih lanjut. Nah, genetika adalah ilmu yang terus berkembang dan di mana penemuan baru terus muncul seperti CRISPR, yaitu genom manusia dan lain. Mari kita sebagai pelajar dan generasi muda berpikir kritis terhadap isu-isu genetik di masyarakat atau mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana genetika bisa memberi solusi bagi masalah kesehatan, lingkungan, dan pangan. Nah, selanjutnya itu menumbuhkan minat terhadap karir di bidang genetika dan bioteknologi. Nah, di sini adapun dari penelitian Mendel. Nah, Mendel melakukan penelitian untuk mengetahui penurunan sifat dari induk. Kenapa keturunannya dengan menggunakan tanaman kacang ercis. Nah, alasan Mendel menggunakan kacang ercis karena yang pertama itu mempunyai jenis-jenis sifat beda yang mencolok. Nah, yang kedua itu dapat melakukan penyerbukan sendiri. Yang ketiga itu mudah melakukan penyerbukan silang. Nah, yang keempat itu cepat berbuah dan berumur pendek. Nah, yang kelima ini mudah dipelihara, sedangkan yang terakhir adalah ukuran tanaman lebih kecil. Nah, adapun penelitian awal Mendel itu yaitu tanaman galur murni, tanaman yang apabila disilangkan dengan sesama mereka, maka seluruh keturunannya mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Yang kedua itu kemudian Mendel menyilangkan 2 galur murni dengan sifat yang sangat kontras. Dihasilkan keturunan pertama F1. Nah, lalu F1 disilangkan dengan sesamanya dan dihasilkan keturunan kedua yaitu F2. Nah, pada penelitian ini Mendel tidak menemukan sifat yang merupakan pencampuran antara sifat dari 2 induk. Nah, selanjutnya itu maka muncullah 2 hukum, yakni hukum segregasi dan hukum pengelompokan bebas. Nah, selanjutnya itu tentang histori pola pewarisan sifat. Nah, di histori pola pewarisan sifat ini yang pertama itu hipotesis tentang pencampuran. Nah, materi genetik dari kedua orang tua mengalami pencampuran serupa, yaitu pencampuran cat warna biru dan kuning menjadi hijau. Selanjutnya itu hipotesis sekarang seperti penurunan sifat pada makhluk hidup adalah sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya dikendalikan oleh gen. Selanjutnya, adapun pewarisan sifat menurut Mendel, istilah-istilah terkait pewarisan sifat yaitu alela, genotipe, fenotipe, gamet, parental, filial, homozigot, heterozigot, dominan, resesif, dan intermediate.